warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Nur Fadilah Khairunisa dari BKI kelas 2D dengan NIM 12540101115. Di sini saya akan memaparkan beberapa pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Haji Mujib MAG dan Dr. Zaura Silviana MAhum sebagai dosen pengampu mata kuliah retorika, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato berjudul Menjadi Generasi yang Bijak di Era Digital. Tema ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, sebab di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kita dituntut untuk mampu memanfaatkan kemajuan digital secara cerdas, tanpa melupakan nilai-nilai agama dan akhlak yang menjadi pedoman hidup kita. Pernahkah kita membayangkan berapa jam waktu yang kita habiskan setiap hari untuk bermain media sosial? Apa 1 jam? Apakah 2 jam? Bahkan mungkin lebih. Tanpa kita sadari, waktu yang Allah berikan berlalu begitu saja. Jari terus bergerak mengguril layar. Tetapi, apakah hidup kita ikut bergerak menuju kebaikan? Di era digital seperti sekarang, teknologi memang memberikan banyak manfaat. Kita bisa belajar dengan mudah, mendapatkan informasi dengan cepat, dan berkomunikasi tanpa batas. Namun, di balik semua kemudahan itu, terdapat tantangan besar yang harus kita hadapi, yaitu bagaimana menggunakan teknologi secara bijak dan tidak menjadi budaknya. Hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu yang tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa kerugian. Kerugian bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi juga dalam urusan akhirat. Sayangnya, banyak di antara kita yang lebih sibuk melihat kehidupan orang lain daripada memperbaiki kehidupan kita sendiri. Kita mengetahui kabar artis, tren terbaru, bahkan gosip yang tidak bermanfaat. Tetapi terkadang kita lupa membaca Al-Quran, lupa belajar, bahkan lupa membantu orang tua. Padahal Rasulullah SAW bersabda, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan, yang kedua waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Banyak orang merasa memiliki banyak waktu, sehingga menundanya untuk hal-hal yang lebih penting. Ketika kesempatan itu hilang,
barulah muncul penyesalan. Hadirin yang saya hormati, selain menjaga waktu, kita juga menjaga akhlak dalam bermedia sosial. Saat ini sangat mudah bagi seseorang untuk berkomentar, menghakimi, bahkan menyebarkan kebencian hanya dengan satu sentuhan jari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayat ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara maupun menulis, sebab apa yang kita ketik hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa tidak? Coba kita renungkan, berapa banyak pertemanan yang rusak karena komentar yang tidak bijak. Berapa banyak orang yang merasa sedih karena menjadi korban perundungan di media sosial. Berapa banyak dosa yang terkumpul hanya karena kita membagikan sesuatu tanpa memeriksa kebenarannya. Karena itu, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Sebab sebarkan ilmu, motivasi, dan hal-hal yang bermanfaat. Jadilah generasi yang memberikan dampak positif, bukan generasi yang hanya mengikuti arus. Hadirin yang berbahagia, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan perubahan dari hal-hal kecil. Mulailah dengan mengurangi waktu yang tidak bermanfaat di media sosial. Mulailah dengan menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Mulailah dengan menghormati orang tua dan guru. Mulailah dengan menjaga ucapan, baik langsung maupun di media digital. Jangan tunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ingatlah, masa muda adalah kesempatan yang tidak akan terulang dua kali. Hari ini kita masih memiliki tenaga, masih memiliki semangat, masih memiliki kesempatan. Tetapi suatu hari nanti semua itu akan menjadi kenangan. Maka jangan biarkan masa muda kita habis hanya untuk hal-hal yang tidak bernilai. Mari kita menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Generasi yang mampu memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Generasi yang tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat kelak. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh hadirin semua untuk benar-benar menjadi generasi yang bijak di era digital. Generasi yang mampu mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan oleh teknologi. Generasi yang mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Serta generasi yang menjadikan media digital sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita menuju jalan yang diridhoinya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena hakikatnya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Haji Abdul Mujib MAG dan Dr. Zaura Silviana MAhu selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita
nikmat, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa bertemu di tempat yang insya Allah muliakan ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato rekreatif yang berjudul Kalau Nasi Bisa Bicara. Teman-teman, pernahkah kita membayangkan sebuah kejadian yang sangat aneh? Bayangkan, suatu hari kita sedang makan di kantin. Kita mengambil nasi satu piring penuh. Namun, ketika perut mulai kenyang, sebagian nasi itu kita tinggalkan begitu saja. Lalu, tiba-tiba nasi tersebut bicara. Dia berkata, "Maaf ya, saya mengganggu. Tapi boleh kan saya bertanya, salah saya apa sampai ditinggalkan seperti ini?" Mungkin saat itu kita akan kaget. Sendok terjatuh, kita langsung berpikir bahwa kuah bakso yang kita makan tadi mengandung sesuatu yang tidak biasa. Namun, coba kita renungkan. Jika nasi benar-benar bisa berbicara, mungkin ia memiliki banyak hal yang ingin disampaikan kepada kita. Ia mungkin akan berkata, "Saya tidak datang ke piringmu dengan mudah. Saya ditanam oleh petani yang harus berpanas-panasan di sawah. Saya disiram, saya dirawat, saya dipanen, saya diangkut, saya dijual, lalu saya dimasak. Akhirnya barulah sampai di hadapanmu." Namun, perjuangan panjang itu berakhir di tempat sampah. Hadirin yang saya hormati, kita sering menganggap makanan sebagai sesuatu yang biasa. Ketika lapar, kita mencarinya, benar kan? Ketika kenyang, kita bahkan melupakannya. Astagfirullah. Padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang harus bekerja keras hanya untuk mendapatkan satu piring makanan, teman-teman. Ironisnya, semakin mudah kita memperoleh makanan, semakin mudah pula kita menyia-nyiakannya. Kadang kita mengambil makanan seperti sedang mengikuti lomba. Siapa yang paling optimis terhadap kapasitas perutnya? Saat mengambil makanan, kita merasa mampu menghabiskan semuanya. Betul kan? Apalagi kalau di undangan gitu ya teman-teman. Namun, 5 menit kemudian kita menyerah. Nasi masih setengah piring, ayam masih utuh, dan es teh masih penuh, teman-teman. Yang berubah hanya satu, rasa percaya diri kita. Hadirin yang berbahagia, menurut berbagai laporan internasional, limbah makanan menjadi salah satu masalah global yang paling serius. Makanan yang terbuang bukan hanya soal nasi yang tersisa di piring. Di baliknya, ada air yang digunakan untuk menanam, tenaga manusia untuk bekerja, bahkan energi yang dipakai untuk distribusi, dan biaya yang telah dikeluarkan. Artinya, ketika makanan terbuang, bukan hanya makanan yang hilang, tetapi juga sumber daya yang menyertainya. Karena itu, persoalan makanan bukan sekadar urusan dapur, melainkan juga urusan lingkungan, urusan ekonomi, bahkan kemanusiaan, teman-teman. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan umatnya untuk menghargai makanan dan tidak berlebih-lebihan. Bahkan dalam Islam, sikap mubazir atau pemborosan sangat tidak dianjurkan. Namun terkadang kita melakukan pemborosan tanpa sadar. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena kita sudah terbiasa. Kita
sering berkata, "Ah, apa cuma sedikit." Padahal jutaan orang berkata cuma sedikit, jumlahnya akan menjadi sangat besar. Benar kan? Inilah mengapa perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil. Coba mengambil makanan secukupnya, menghabiskan apa yang sudah diambil, menghargai setiap butir nasi yang ada di piring. Dengan sederhana kan? Tetapi dampaknya sangat luar biasa, teman-teman. Hadirin yang berbahagia, jika suatu hari nanti nasi benar-benar bisa berbicara, saya yakin ia tidak meminta kita untuk memujinya. Ia tidak meminta kita untuk membuat patung penghargaan untuknya. Ia hanya ingin satu hal. Apa itu? Dihargai. Dan cara menghargainya sangat sederhana, teman-teman, yaitu jangan menyia-nyiakannya. Karena di balik satu butir nasi terdapat keringat petani, terdapat nikmat dari Allah, dan perjuangan yang sangatlah panjang. Akhir kata, mari kita mulai membiasakan diri untuk lebih bijak dalam mengambil dan mengkonsumsi makanan. Jangan mengambil lebih dari apa yang kita butuhkan. Jangan membuang apa yang masih bisa dimanfaatkan. Dan yang paling penting, jangan lupa bersyukur atas setiap rezeki yang Allah berikan. Karena mungkin bagi kita satu piring nasi adalah hal yang biasa. Namun bagi sebagian orang, satu piring nasi adalah sebuah harapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena hakikatnya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datang dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.